Mungkin Al-Fagir tidak panjang lebar memberikan tausiah. Kalau pesan buat santri tadi malam udah saya sampaikan. Setelah baca burdah, sekurang-kurangnya buat pegangan selama di rumah. Buat santri udah kita sampaikan tadi malam. Ditambah lagi tadi sudah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Mustafa Assegaf. InsyaAllah mudah-mudahan lebih dari cukup. Tinggal usaha dari orang tua mungkin. Jadi kita siang hari ini kita titipkan anak-anak santri ini sama antum para orang tua. Ya. Kalau di pondok mungkin mereka terpantau karena izin saja mereka keluar saja mereka izin, nggak bisa keluar sembarangan. Mungkin di pondok mata mereka itu maksiatnya hanya memandang temannya dengan ainul ihtijar mungkin. Karena di sini nggak kelihatan perempuan, nggak megang handphone kecuali mungkin yang nakal-nakal yang keluar atau diam-diam naruh handphone di luar, kita nggak tahu begitu ya. Tapi kalau di rumah itu mereka bebas di depan mata, pantauan mungkin nggak seperti di pesantren. Saya mau menyampaikan satu pesan mungkin ini buat orang tua santri, khususnya buat orang tua santri. Kalau santri yang orang tuanya nggak datang nanti tolong disampaikan bahwa orang tua santri itu punya kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat buat jagain anaknya. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita mungkin tahu tapi mungkin kurang mungkin gitu ya, kurang perhatian. Apa itu? Doa. Ya, di mana Rasulullah bersabda, "Du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi." Doanya orang tua untuk anaknya itu satu level, satu tingkatan sama magomnya dengan doanya seorang nabi untuk umatnya, nggak ditolak sama Allah. Jadi kalau mungkin kita santri di luar nanti susah diawasin, orang tua mungkin cari nafkah, paling tidak jadikan senjata doa itu bergerak, digunakan betul-betul. Ada satu pesan juga yang Al-Fagir dapat dari Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Beliau mengirim sesuatu pesan sama Al-Fagir begitu. Salah satu caranya supaya ini anak mendapatkan riayah dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu berdoa dengan kata-kata kurang lebih seperti ini. Allahumma inni ushhiduka anni radin an waladi fulan. Ya Allah, kalau bisa ini dibaca habis sholat. Syukur-syukur bisa habis tahajud di malam hari atau di tempat-tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Ya Allah, aku jadikan engkau saksi. Ya Allah, engkau jadi saksi bahwa aku telah ridho kepada putraku si fulan. Ya. Karena ridho Allah fi ridhal walidain. Kalau orang tua sudah ridho, maka Allah akan meridhai itu anak. Kalau anak sudah diridhoi oleh Allah, maka Allah akan menjaga dia insya Allah. Dan ini terjadi dibuktikan oleh beberapa orang yang begitu dapat info ini, dia bacakan itu anaknya setiap hari. Sampai ibu ini mengatakan, saya melihat anak saya yang biasanya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba sholat ke masjid. Padahal saya nggak nasihatin apa-apa sama dia. Dan tiba-tiba dia datang kepada saya dengan penuh adab, dengan hormat, berubah 180 derajat anak saya katanya. Jadi ini sudah banyak yang membuktikan. Ya, kita doakan mereka dan bilang, ya Allah, engkau saksi bahwa aku meridhoi anak saya, bahwa aku meridhoi anak aku si fulan. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Karena buat ngelawan setan kita susah Bapak sekalian. Setan sama kita kira-kira pinteran siapa? Apalagi bocah, ya habis sudah. Kita sama setan udah gak kuat. Ini mungkin kalau sekarang mata kita dibuka sama Allah nih sekarang.
hijab ini dibuka sama Allah, yang gaib-gaib kelihatan, mungkin setan lagi pada ngantri itu di gerbang pesantren. Mungkin lagi pada ngantri di gerbang-gerbang, lagi pada kongko ngopi dia. Lu mau godain siapa lu? Gue lagi ngincar si Anu yang dari Bekasi. Gue lagi mau gelendotin si Fulan yang dari Jakarta. Gue udah ngincar si Anu sasaran gue. Setan ini udah siap nyantap anak-anak kita dan ini berat. Nah maka dari itu yang bisa melindungi kita dari godaan setan apa? Enggak ada yang punya kekuatan. Cuma satu yang bisa melindungi kita, memprotek kita dari setan apa? Perlindungan Allah doang. Udah enggak ada lagi. Hanya perlindungan Allah. Makanya ulama mengajarkan kita, Imam Ghazali menyontohkan kepada kita ngadepin setan ini kayak contoh kita ngadepin anjing yang galak yang sudah terlatih. Kita bakalan kesusahan ngadepin dia. Tapi yang bisa mengalahkan dia adalah kita berlindung sama pemilik anjing itu. Sama tuannya anjing itu. Kita dihadapin sama anjing nih, kita bilang, "Tuan, tolong anjingnya singkirkan. Tuan jagain saya." Maka tuannya tadi bilang, "Hei, siapa bisa nama anjing? Blacky siapa? Blacky mundur loh." Dia pasti nurut. Begitulah perumpamaan kita ngadepin setan. Enggak ada cara lain selain minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus sama Allah, jangan kalau kita ngerasa kuat, lu kudu begini, kalah kita sama setan. Mintain perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu Sayyidah Maryam itu didoakan Allah sama ibunya, "Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya Allah, aku minta Engkau perlindungkan anak saya dan keturunannya dari syaitanir rajim. Mungkin ini pesan buat orang tua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian khususnya dan juga para santri, kita perlu tahu bahwasanya memang orang mondok itu enggak semuanya bakal jadi ulama memang. Semua 100% jadi ulama bisa kalau Allah mau itu bisa. Tapi itu sesuatu yang berat. Sekurang-kurangnya kita berharap santri-santri ini dengan mondok dia jadi orang soleh. Itu pertama semuanya buat kita. Pertama banget buat kita semuanya. Jadi kita ini para guru kadang-kadang ngelihat santri yang awalnya biasa-biasa aja, kita nggak kecil hati. Ada santri yang nggak naik kelas, kita insya Allah nggak kecil hati. Bahkan ada santri yang nakal, selama nakalnya itu nggak kelewatan, kita insya Allah nggak kecil hati. Ya. Karena banyak banget pengalaman dari yang kita dapetin, orang-orang yang dulunya mondok awalnya biasa, ternyata belakangannya Masya Allah. Ya berjalan dengan baik. Begitu. Berapa banyak santri-santri kita yang pertama mondok nangis-nangis, kagak betah, pengen pulang, nggak kuat udah kagak mau mondok, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dipupukin doa mungkin berzikir, berkahnya zikir yang kita baca. Akhirnya itu santri sekarang alhamdulillah bisa naik kelas tsanawi, bisa ada yang juara, ada yang ini. Itu sebagian juga mereka kayak begitu. Bahkan teman-teman saya dulu waktu mondoknya mungkin kurang pinter. Ya, susah, idroknya susah. Tapi kita nggak tahu nasib orang, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Waktu anak mondok dulu, 20 tahun yang lalu mungkin. Atau lebih ya, kurang lebihan lah begitu. Siapa yang nyangka kalau sekarang teman-teman kita, si Fulan, ternyata dia punya pabrik dan dia bantuin pesantren. Nggak nyangka kita. Dan dia jadi orang kaya yang soleh. Karena dia pernah mondok, efek mondok itu nggak lepas sama dia. Jadi orang kaya yang bukan main, tapi tetap dia komunikasi sama gurunya, bantuin pesantren, beasiswain anak-anak jadi santri. Kita nggak nyangka. Kita nggak tahu nasib santri-santri yang sekarang di sini nih, 20, 30 tahun yang akan datang mereka jadi apa kita nggak tahu. Kita husnudzon sama Allah SWT. Tugas kita ngedidik. Orang tua doain, cari nafkah yang halal, nasihatin. Selebihnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harapan kita semuanya jadi ulama semuanya. Kita berharap semua jadi ulama yang soleh, yang lebih daripada guru-gurunya. Ya, kita berharap murid-murid kita lebih daripada kita. Itu kebanggaan buat kita kalau murid itu bisa lebih daripada guru-gurunya. Yang terakhir
Al-Fagir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Asatidah, para guru-guru pengurus pondok ini Pak, Masya Allah. Saya cuma bisa doain aja jerih payah mereka, Masya Allah, ngurusin santri. Ada yang bagian kurikulum, Ustadz Bustomi. Ada yang bagian kesiswaan, Ustadz Junaid. Ada yang bagian hafalan, Ustadz Abdul Rashid. Ada lagi yang bagian tahfidz, Ustadz Ja'far. Ada yang macam-macam. Ini punya bagian-bagian yang macam-macam dah, yang anak nggak sebutin satu persatu. Belum lagi yang di dapur, ya, yang bantuin masak. Semuanya ini bisa berjalan karena jerih payah mereka semuanya. Kita doakan, dan mereka juga, ini kalau di luar Pak, mungkin orang nggak ada yang kuat jalanin tugas di pondok kayak gini, nggak ada yang kuat karena ngerangkap. Mereka ngajar juga, punya tugas juga, kadang-kadang ngerangkap 2 atau 3 tugas begitu. Ya, walhasil kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya dengan jerih payah mereka semuanya, dan juga para orang tua kita ucapin terima kasih banyak yang sudah percaya, mengamanatkan, menitipkan anak-anaknya di sini. Kita berusaha semaksimal mungkin, guru-guru berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah apapun hasilnya bakal menjadi yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan santri-santri yang belajar di sini dijadikan orang-orang yang soleh sama Allah, dijadikan orang-orang yang bermanfaat buat agama khususnya, dan juga buat umat manusia umumnya. Dan mudah-mudahan para santri yang belajar di sini Allah buka hatinya, Allah berikan mereka cahaya di hatinya, dan mudah-mudahan lahir dari sini orang-orang bisa membuat senang Rasulullah, membanggakan Rasulullah, guru-guru yang mengajar nantinya yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para guru, para donatur, para orang tua santri, semua yang berhubungan dengan pesantren ini. Kita niatkan dengan Fatihah ini semoga Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahkan jerih payah usaha mereka. Yang sudah meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ala hadhihi niyyah khassah wa mithla ma nawahu aslafuna wa abauna as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabat, khususan mithla ma nawahu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, mithla ma nawahu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mithla ma nawahu Abuya Al-Habib Zain Baharun, mithla ma nawahu Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, mithla ma nawahu Habib Nagim Syekh Abu Bakar, mithla ma nawahu masyayikhuna wa abauna wa ajdaduna. وإلى أرواح أولياء هذه البلدة وأمواتها من أهل لا إله إلا الله ووالدينا ومشايخنا ومن ننتسب إليهم ومصنفي كتبنا وأورادنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.